Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam Sahabat Teduh dari Klasis kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Sepanjang malam yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan beri bagi kami untuk boleh kami syukuri dan kami boleh isi, dan segala sesuatu yang kami lalui sepanjang hari ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami hari ini, biarlah Tuhan berbicara bagi kami lewat renungan yang sebentar akan kami dengarkan. Roh Kudus yang memimpin hati pikiran kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya ulangi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab terjemahan baru, nats ini ditulis dengan perikop kesaksian tentang Anak Allah. Dan diterangkan di ayat 6b sebelum ayat yang kita baca ini tadi, bahwa yang memberi kesaksian akan Anak Allah tersebut adalah Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus adalah pribadi. Jadi tidak mungkin sesuatu hal yang tidak berpribadi memberikan kesaksian. Maka hal pertama yang perlu kita sadari, yakini bahwa Roh Kudus adalah berpribadi. Maka sejalan dengan itu terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Maka sebenarnya apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 ini sudah dikatakan sebelumnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26, dan tentunya banyak ayat Alkitab yang lain yang mempersaksikan bahwa Roh Kuduslah yang bersaksi tentang Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Banyak nats dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, yang menyatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi saksi. Ya. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi hari ini salah satu masalah di dalam kekristenan kita adalah keengganan menjadi saksi. Tidak banyak di antara kita mau menjadi saksi Kristus yang mempersaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak banyak orang yang mau berkorban. Oleh sebab memang menjadi saksi itu butuh tanggung jawab, butuh pengorbanan baik waktu, materi, dan sebagainya. Dan hal seperti inilah yang banyak dihindari oleh kita hari ini. Maka tidak jarang juga kita merasa bahwa tanggung jawab menjadi saksi itu dikhususkan menjadi tugas orang-orang tertentu. Seperti misalkan pendeta, pertua, diaken, atau pengurus-pengurus tertentu di dalam gereja kita. Hal ini tentu kurang benar. Sebagai orang percaya, maka tugas kita adalah menjadi saksi. Ya, itu tugas kita, bukan tugas orang-orang tertentu saja menjadi saksi, tetapi menjadi setiap kita orang percaya. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Kitalah yang mempersaksikan Kristus. Apakah itu lewat perkataan kita, lewat pemikiran kita, dan alangkah lebih indahnya lagi kalau kita mempersaksikan bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita persaksikan
lewat perbuatan kita, lewat keseharian kita. Saudara yang terkasih, di dunia ini begitu gampangnya kita menerima kesaksian dari sesama kita manusia. Tetapi bagaimana jikalau di dalam nats ini dikatakan bahwa Allah sendiri yang bersaksi? Ya. Roh yang memberi kesaksian tersebut adalah roh yang disebut sebagai, ataupun yang dipanggil sebagai roh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan, dipanggil juga roh kebenaran. Roh Kudus itu dipanggil, disebut juga sebagai roh kebenaran. Dialah yang bersaksi akan anak Allah tersebut. Dan kita mau menegaskan bahwa tidak ada kesaksian lebih tinggi dari kebenaran itu sendiri. Dia adalah roh Allah dan Dia tidak dapat berbohong. Ya, Dia tidak bisa berbohong. Artinya Dia adalah roh kebenaran, roh Kristus, dan Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah justru lebih besar dari kesaksian manusia, di mana Allah telah bersaksi tentang anaknya sendiri, anaknya yang tunggal itu. Jika kita menerima kesaksian seseorang, maka kesaksian Allah jauh lebih besar, jauh lebih benar. Ini adalah kebenaran itu sendiri. Otoritas tertinggi dan yang paling tidak terbantahkan, Allah sendiri dalam pribadi Roh Kudus yang mempersaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus Kristus adalah anaknya yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia. Maka jangan ragu akan iman percaya kita lagi. Tetaplah percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia di dalam Allah yang trinitaris. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang dipanggil juga sebagai roh kebenaran. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Dialah yang mempersaksikan Yesus adalah Tuhan, dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Maka hari ini jangan pernah ragu lagi dalam iman percaya kita. Tetaplah teguh percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Amin. Dan mari kita berdoa buat jemaat di Parindu, POSPI di Ngabang, dan juga di Sungai Asam. Mari kita berdoa. Syukur atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, Bapak. Biarlah ini meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkaulah melalui Putramu yang tunggal, juru selamat satu-satunya di dunia ini. Tidak ada Allah yang lain. Maka hari ini ya Bapak, kami meneguhkan, memilih bagi kami sendiri bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami, Allah yang trinitaris, Tuhan yang baik. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan, baik di Parindu, di Ngabang, dan juga di Sungai Asam. Tuhan berkati seluruh rangkaian pelayanan gereja Tuhan di jemaat yang Tuhan kasih ini, baik juga tenaga detachel. Tuhan berkati sehingga kemudian boleh bekerja sama, saling menopang dalam menunaikan tugas panggilan, mendirikan kerajaan Allah, menyebarluaskan, memberitakan kabar sukacita di Ngabang, di Parindu, dan juga di Sungai Asam. Kalau ada rencana-rencana pembangunan gereja, Tuhan kiranya memberkati seluruh panitia, seluruh anak-anak Tuhan yang telah dan akan mengambil bagian untuk pembangunan gereja secara khusus di Sungai Asam. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga karena berkat mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh hari kami sepanjang hari ini dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal. Amin.